Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilal Muklas Abrar, saya dari kelas S4B. Di sini saya akan memaparkan materi terakhir dari kelompok 12, yaitu hukum pajak internasional. Jadi hukum pajak internasional adalah bidang yang dinamis dan kompleks yang berfungsi untuk mengatasi tantangan yang muncul dari kegiatan ekonomi global. Menurut Santoso Brotodihardjo mengatakan, pengertian hukum pajak internasional belum ada kata sepakat. Hingga kini definisinya masih simpang siur. Kemudian Santoso mengutip beberapa pendapat ahli, yang dimana Rosendorff mengatakan hukum pajak internasional adalah keseluruhan dari hukum pajak nasional dari semua negara. Sedangkan menurut Verloren van de Maat, maksud hukum pajak internasional adalah keseluruhan norma-norma kebiasaan atau traktat internasional yang membatasi kedaulatan atau negara dalam soal pajak. Yang ketiga ada Santoso. Pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan hukum pajak internasional adalah tata tertib dan norma-norma hukum pajak dipandang dari segi internasional. Adapun undang-undang yang mengatur mengenai sistem perpajakan internasional antar negara, yang dimana ada pasal 2 UU PPH membedakan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang dimana subjek pajak dalam negeri ini orang yang masih tinggal di Indonesia, orang yang telah berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang yang telah berada di Indonesia selama 1 tahun pajak dan berencana untuk tinggal di sana. Yang kedua ada subjek pajak luar negeri, yang dimana setiap individu yang tinggal di Indonesia atau tidak tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan organisasi yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan bisnis atau melakukan kegiatan melalui usaha tetap di sana. Selanjutnya adalah asas-asas pengenaan pajak, yang dimana dalam hukum antar negara ada asas mengenai kedaulatan negara, yang berarti bahwa setiap negara memiliki kebebasan untuk bebas mengatur kepentingannya sendiri dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum antar negara dan bebas dari pengaruh kekuasaan negara lain. Dengan demikian, kedaulatan pemajakan dapat didefinisikan sebagai kedaulatan suatu negara unilateral. Adapun asas-asas yang mengatur mengenai hukum pajak internasional, yaitu yang pertama ada asas domisili, yang kedua ada asas sumber, ketiga ada asas kebangsaan. Masuk ke poin berikut, ada pajak berganda dan tax treaty. Safri Mumantu mengatakan pajak berganda dibedakan menjadi beberapa bagian diantaranya, yaitu yang pertama pajak berganda internal atau internal double taxation, yang kedua ada pajak berganda internasional atau international double taxation, ketiga pajak berganda secara yuridis atau judicial double taxation, keempat pajak berganda secara ekonomis atau economic double taxation. Poin berikut, pajak berganda antar negara. Jadi pajak antar negara ini dia meliputi beberapa. Yang pertama itu ada model organisasi ekonomi dan pembangunan atau OECD adalah model perjanjian penghindaran pajak berganda yang dibuat oleh negara-negara maju berdasarkan Konvensi Paris tanggal 14 Desember 1961. Kemudian yang kedua, ada model pertama adalah model Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UN yang diusulkan oleh PBB. Ketiga adalah model Amerika Serikat yang diterbitkan oleh Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Yang keempat, model Indonesia atau MI yang menegaskan beberapa pasal dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B yang mengikuti atau berbeda dengan model OECD atau UN untuk tujuan perjanjian pajak berganda atau perjanjian penghindaran pajak berganda. Oke, mungkin hanya itu materi dari kelompok 12 tentang hukum pajak internasional. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.